Pembangunan infrastruktur berperan penting dalam peningkatan akses masyarakat yang dapat mendorong ekonomi. Salah satunya berupa pasar. Pembangunan pasar bertujuan sebagai sarana distribusi dan memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Stigma mengenai pasar tradisional bukan hal yang bisa dibanggakan. Pasar yang kita ketahui telah terbentuk citra sebagai tempat belanja yang kumuh, becek, dan jorok. Menurut Badan Pusat Statistik, pasar tradisional berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan analisis studi kasus, tim kami, Mariposa, akan meredesain pasar Girian menjadi pasar modern, dengan tujuan untuk memperbaiki tatanan pasar. Pasar Girian merupakan pasar yang terletak di Jalan Asia Afrika Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Luas lahan pasar Girian sebesar 11.000 meter kuadrat. Luas lahan terpakai yaitu koefisien sebesar 0,93 dikali luas total lahan didapatkan hasil 10.230 meter kuadrat. Koefisien dasar bangunan yaitu 70% dari luas lahan terpakai sebesar 7.161 meter kuadrat dan ruang terbuka hijau 30% dari luas lahan terpakai sebesar 3.069 meter kuadrat. Konsep desain redesain pasar Girian terdiri dari 4. Yang pertama, aspek inovasi konstruksi. Aspek inovasi menerapkan karakter budaya lokal di Kota Bitung, diimplementasikan dengan pemberian atap dan pelataran dari rumah panggung. Yang kedua, eksterior bangunan. Penerapan skin fasad pada aspek eksterior yang digunakan sebagai respon iklim. Yang ketiga, sustainable konstruksi. Sustainable konstruksi yang diterapkan pada pasar Girian menggunakan konsep green wall dan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pengolahan sampah dan limbah konstruksi. Yang keempat, aspek mitigasi. Aspek mitigasi bencana yang dapat diterapkan yaitu pemetaan jalur evakuasi dan penggunaan material untuk menanggulangi gempa bumi. Analisis kebutuhan ruang perencanaan pasar Girian dipetakan menjadi beberapa fungsi ruang. Yang pertama, fungsi primer. Terdiri dari zona kering, zona basah, dan zona non-pangan. Fungsi sekunder terdiri dari sirkulasi untuk kendaraan, sirkulasi pejalan kaki, dan ruang penunjang. Yang ketiga, analisis utilitas bangunan. Implementasi dari aspek utilitas bangunan adalah sistem pembuangan sampah, sistem pencahayaan, sistem jaringan air bersih dan kotor, dan sistem keamanan. Metode pelaksanaan. Metode konstruksi yang diterapkan pada redesain pasar Girian yaitu metode pracetak. Teknologi pracetak memanfaatkan material yang dibuat di luar atau di dalam proyek. Akan tetapi sebelum itu harus disatukan dahulu antar komponennya. Pembangunan redesain pasar Girian melalui beberapa tahap yang menerapkan sistem blocking. Sistem blocking bertujuan agar perekonomian yang ada di pasar Girian tetap berjalan. Tahap-tahap yang dilakukan antara lain perencanaan luasan yang akan digunakan dan pembangunan menggunakan sistem blocking. Waktu yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi adalah 13 tahun 7 bulan 6 hari. Benefit cost ratio yang dihasilkan dari redesain pasar modern yaitu 2,2. Benefit cost ratio yang mana nilainya lebih tinggi dari 1 sehingga menunjukkan redesain pasar Girian layak untuk dibangun. Dapat disimpulkan,
Untuk mempertahankan citra pasar Girian, dibutuhkan pengelolaan dan pemberdayaan yang baik pada pasar, yaitu dengan meredesain pasar Girian menggunakan konsep tradisional yang ada di Kota Bitung, dan konsep modern dengan tetap mempertahankan suasana pasar tradisional melalui pelataran sehingga terdapat tawar-menawar, serta adanya komunikasi antar pedagang dan dengan memodernkan pasar melalui perubahan perilaku penjual dan pembeli. Mengelompokkan lokasi penjual atau zoning supaya lebih tertata, sistem pengolahan limbah dan sampah, bangunannya memperhatikan aspek mitigasi bencana gempa bumi sehingga tercipta pasar dengan suasana yang bersih, nyaman, teratur, dan aman bagi pengunjung yang berbelanja.